Halo pemirsa, hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait dari Pak Jokowi yang sudah melaporkan beberapa inisial terkait dari ijazah palsu, dan di sini salah satunya diduga adalah Roy Suryo. Makanya saya ingin memprediksi bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari proses hukumnya nanti. Apakah bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah ataukah sebaliknya? Bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari pelaporan Pak Jokowi? Ada simbol 6 cangkir. 6 cangkir ini adanya masalah di masa lalu yang pada akhirnya berujung di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo terkait dari permasalahan ijazah palsu. Di mana Roy Suryo ini sudah bisa dibilang menjadi kompor ya terkait dari dugaan ijazah palsu tersebut, walaupun dari beritanya dia merujuk pada sebuah unggahan seseorang yang pada akhirnya dia meneliti dan lain sebagainya, dan dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ini ada kaitannya dari pemberitaan-pemberitaan di masa lalu. Apakah dia bisa terbebas dari jerat hukum? Ada 6 koin di mana dia saat ini masih berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jerat hukum. Ya, masih berusaha untuk menata, untuk mencari-cari kayak bukti bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Berhasilkah itu? 7 tongkat. Tidak semudah itu untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Karena jejak digital di media sosial sangat-sangat tidak menguntungkan dirinya. Makanya di sini ada 7 tongkat, di mana dia harus siap untuk menanggung risiko atas dari ucapannya, dari pemberitaan terkait dia yang begini yang begitu, yang menuding ijazah palsu dan lain sebagainya. 2 kartu laki untuk Roy Suryo. Transformasi menara putus. Menara putus ini adanya suatu proses hukum yang bisa membuat dirinya menjadi keteteran di sini, mengalami kehidupan yang nggak baik ke depannya terkait dari kasus ijazah palsu ini. Jadi perjuangan Roy Suryo untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sepertinya akan menghadapi kegagalan di sini, karena adanya sebuah perubahan-perubahan yang begitu mendadak yang akan dia alami di dalam kehidupannya ini. Imbas dari pemberitaannya yang bersumber dari kata-katanya yang sudah dia unggah atau yang sudah diunggah di media sosial lainnya, ini menjadikan bukti-bukti yang sulit untuk yang sulit untuk dilepaskan dari Roy Suryo ini. Karena jejak digital itu sangat kejam. Walaupun dia sudah berusaha untuk menunjukkan, untuk mencari-cari bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan itu karena terdorong dari unggahan seseorang di media sosial dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan ada jeratan hukum nantinya. Nih, jadi untuk Roy Suryo harus lebih gigih lagi menunjukkan atau mencari bukti-bukti yang bisa meringankan dirinya, andai kata bisa. Tapi sayangnya di sini di akhir kartunya ini ada simbol menara putus. Sangat sulit untuk bisa membebaskan diri dari jerat hukum. Ini untuk Roy Suryo. Makanya kita di media sosial harus hati-hati dalam penyampaian, dalam tutur kata. Jangan sampai kata-kata kita menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, termasuk Roy Suryo. Selanjutnya kita gali. Apa sih yang membuat Pak Roy Suryo sampai sebegitunya mengkuliti ijazah Pak Jokowi itu? Karena apa? Ada simbol 10 cangkir. Ada kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri ketika dia bisa mengkuliti Pak Jokowi. Cangkir itu lambang perasaan ya. Jadi ini ada kaitannya dengan perasaan tidak begitu sukanya dia kepada Pak Jokowi, dan dia merasa ada kepuasan ketika bisa menjatuhkan Pak Jokowi. Nyata karena ada perasaan-perasaan yang memang sudah tidak suka kepada Pak Jokowi, dan ketika ada unggahan seseorang terkait ijazah Pak Jokowi, makanya dia langsung gercep untuk
mencari tahu apakah ijazah itu benar atau tidak. Dan hal itu ternyata ada dorongan dari perasaannya yang tidak menyukai Pak Jokowi. Kenapa kamu tidak menyukai Pak Jokowi? Karena hal apakah? Karena adanya kekecewaan di sini. Oh, kecewa. Ya mungkin karena berseberangan politik dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol 3 pedang. Kekecewaan karena ada hal-hal yang memicunya. Nah ini. Terkait apakah kecewamu itu? Terkait dari konflik ya. Terkait dari konflik di sini ada 5 tongkat. Konflik itu ada kaitannya dengan jabatan, pekerjaan, kepercayaan dan lain sebagainya karena simbolnya tongkat. Ya teman-teman, nah tongkat itu elemennya api. Kalau ditarot ya, elemennya api, jadi ada emosi-emosi yang dia rasakan terkait dari benturan-benturan atau konflik yang ada kaitannya dengan masalah politik, masalah profesi, pekerjaan dan lain sebagainya. Juga mungkin adanya ketidaksukaan seperti yang diprediksi ini tadi, sehingga ada perasaan senang, puas ketika bisa mengkuliti Pak Jokowi. Ini karena berseberangan politik ternyata ya teman-teman. Berseberangan politik di sini yang membuat dia menjadi seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Karena kamu sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi. Apa yang ada dalam pikiranmu saat ini? 10 pedang. Dia berusaha, gigih semangat, karena nasi sudah ada di bubur. Pak Jokowi sudah melaporkan, mau nggak mau dia berusaha gigih untuk bisa melawannya dari jeratan hukum ini. Harapannya semuanya ini bisa ada keadilan untuknya. Keadilan versi dia tentunya. Ada kemudahan untuk bisa melepaskan diri dari jerat hukum dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di sini tadi ada menara putus. Sangat susah atau sangat sulit untuk lepas dari jeratannya. Ada 7 pedang. 7 pedang itu bermain belakang, yang artinya dia menghimpun dukungan dari belakang atau tidak diketahui orang lain, yang pada akhirnya dukungan-dukungan itu akan kayak memojokkan Pak Jokowi dan lain sebagainya, tujuannya untuk itu. Nah, siapa sangka ternyata dia juga stres menghadapi hal ini. Ada simbol 9 pedang, simbol sebuah kamar tidur dan ada seseorang, juga ada bulan. Bulan itu khawatir, was-was. Nah, tempat tidur dan pedang ini simbol dari pikiran-pikiran yang sampai sulit tidur karena memikirkan sesuatu hal terkait dari proses hukum yang sudah diajukan Pak Jokowi ini. Jadi mau nggak mau dia ternyata juga stres teman-teman. Itu teman-teman, ternyata Pak Roy Suryo juga mengalami tekanan pikiran dikarenakan masalah-masalah yang bisa menjeratnya nanti. Dan di kartu tadi kan ada menara putus. Sangat sulit untuk bisa lepas dari jerat hukum. Karena Pak Jokowi sudah melangkah dan dia tidak akan mencabut lagi sepertinya. Makanya tadi kan ada simbol menara putus. Sebuah kejadian hukum yang akan diderita oleh Pak Roy Suryo. Tinggal di persidangan nanti, bisakah Pak Roy Suryo membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah? Sedangkan di media sosial, di internet, sudah banyak sekali omongan dia yang bisa menjadikan bukti bahwa dia juga menuduh bahwa Pak Jokowi ini ijazahnya palsu.